Nanti kalau berhadapan dengan pasien langsung, jangan lama-lama ya. Balikin kayak gini nih, keburu nadinya cepet banget nih ntar. Bisa saja nanti TTV-nya turun tuh. Pada saat membalik pasien, ingat posisi kakinya dulu. Pasiennya jangan langsung ditarik. Ditekuk dulu, tangannya dilipat. Megangnya dua, megangnya tangannya satu, megangnya dengan gitu. Nah, gitu ya. Kayak gitu. Ya lupa dipakein bantalnya kembali ya. Kalau udah selesai, Hendra jangan lupa naikin lagi. Itu yang di samping-samping pada tidur ya. Sebelah kiri, sebelah kiri. Ayo diliatin temennya.
Ada yang mau ditanyakan? Punya keuangan. Ya, tergantung kalau pasiennya bisa berkomunikasi, bisa dijawab. Kan pasiennya total care ya. Tapi kalau dia nggak bisa berkomunikasi, tetap tetap aja disampaikan, Bapak, kita sudah selesai mandi ya. Tapi kalau pasiennya bisa berkomunikasi, ditanyakan perasaannya seperti apa. Ini sudah pekan keempat. Pertama kita ketemu pekan keberapa ya? Ya. Secara 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 general sih sudah bagus ya. Cuma nanti paling tinggal melihat lagi kerapian-kerapiannya pada saat menggulung, kemudian Berarti kan pada sudah sesuai ya. saat pasiennya dimiringkan, itu dilihat lagi posisinya. Jadi merasakan bahwa yang dibolak-balik ini adalah pasien beneran gitu loh. Kemarin saya share. Dan kita harus tahu pada saat kita memandikan pasien yang total care, kita harus cek dulu TTV-nya. Karena biasanya itu kalau pasien-pasien yang total care itu kemungkinan bisa TTV-nya bisa tidak stabil kalau keseringan dibolak-balik ataupun kelamaan dibolak-balik gitu ya. Dan Nah, lihat juga sudah. akses-akses yang Oke, terpasang di sekarang kalau kita pasien. lihat sudah pendalaman Kan materi sudah nggak dilihat. hanya kayak gini, Fenomenanya biasanya kan ada yang terpasang akses terkait pikonya, intravena, ada yang terpasang NGT dan semuanya. Setelah mandi itu dicek lagi akses-aksesnya. Ya, apakah ada yang terlepas, atau ada yang bergeser atau ya seperti udah apa. mau siapa dulu? Kalau ini kan kondisi Satu pentemnya yang lagi ini, tidak mau pakai Riko akses dulu, apa-apa Ikrah gitu ya. dulu. Nah, nanti itu harus dicek juga. Oke. Sip. Lanjut yang buat oral hygiene. Ya, sama-sama. Ya, saya share. Pentemnya nyeri banget ya. Sampai berapa? Itu pentemnya giginya keluar terus ya. Itu pentemnya giginya keluar terus ya. Jadi lebih mudah di ini ya, dibersihkan. Siapkan dulu alat-alatnya apa aja. Dan ini pasiennya kondisinya apa nih? Jadi mau ngomongin apa nih? Ngomongin uh, CBS. Oh Terus apa lagi Nabila? ya, jadi hmm, yang harusnya jalan Apa kemarin itu? kalau menurut ya KBF dulu baru. Penset? Penset apa namanya? Hmm. Terus nggak sih? Harusnya klaim. Enggak ya? Harusnya klaim apa pinset? Jadi gitu. Ya terserah kalau kalian mau buat. Ya, kita settingnya total care aja ya. Kalau parsial kan bisa dibantu buat kumur-kumur aja. Kalau kita yang total care aja. Jadi yang total care apa aja tuh? Kita lihat fenomenanya sudah. Katanya apa di ruangan ini, tapi sudah nya Kalau total care pakai sikat gigi. Jadi sikat gigi nggak usah. Terus ini kasanya pakai apa? oh boleh Sasa.
Ah, Kasanya pakai kasa yang mana? Ya, kasanya kasa set OH ya, sorry, kasa Husada namanya itu. Mereknya kasa Husada. Jadi kasa untuk oral hygiene itu kecil-kecil kayak gini. Kalau kasa yang gede-gede ini, yang sebelah ini yang kita kemarin pakai buat luka, itu beda lagi. Ini kegedean. Itu apa? ah. Jadi sudah dibuat pikonya belum? Apa namanya? Apa? P-nya apa? Nih. Yang spatel. Oke, sekarang kan P-nya dulu. Ya, betul. Nah, Piko. Udah Hand hygiene-nya udah belum? itu makanya tadi dicek lagi di Hand medical hygiene-nya tadi udah belum? practice-nya. Kira-kira maunya Kalau posisinya dimiringkan kepalanya, bengkoknya bener nggak di atas dadanya pasien? pas pencariannya. Tuh, di Jadi situ. waktu pas Kan buat misalnya buat menam, bukan di kita situ kalau mau jauh. ngomong Bener cardiac tadi. surgery, Nah, ini kan dia apa sih yang dimaksud dengan cardiac surgery, nanti apalagi lain.
Oh, dalam sistematik review. Ngambilnya nggak harus Kan pakai nih, pinset ya, kita langsung dibuka aja kayak aplikasinya kemarin kita banyak. mau Itu ngisi. jelas dulu. Nanti definisinya apa, terus kita Bapak Ibu, Nabila udah lancar ya meras meras kasa.
sih. Nah, Oke. Nabila, lidahnya tadi udah dibersihin belum? nanti Hah? juga, ya mungkin Tadi nggak diajarin. Dililitin, dililitin. Nah, bisa Dililitin pakai kasa. yang Yang paling kecil itu kan ada dua sisi tuh. Sisi besar sama sisi kecilnya. Tanya kasa yang OA. sekarang browser, Kenapa? coba ide. Kasanya kasa husada. Nah itu. Iya. Ide pakai tablet. Tapi dilebarin lagi. Kalau kayak gitu Belum rentan diproses. copot, ntar ketelan. Gue baru share lagi. Iya, dilebarin. Nah gitu. Udah tinggal di swab aja nanti di lidahnya. Kan di lidahnya kadang kotor. Jadi tangan satu dibuka, tangan satu buat ngebuka mulut. Iya, yang coba Ya, itu kebawahin biar nanti kebuka dia banget. ada kayak Kalau webnya. dia bisa mengeluarkan lidah, minta tolong keluarkan lidah. Kalau nggak Nah bisa, itu tuh. ya kamu yang ini Atas. lidahnya. Lidahnya lihat bagian Yang atas di sama atas bagian pakai bawah. itu yang home. Nah, itu tuh. Jangan sampai kegigit ya. Atau enggak bisa pakai gini nih, Nabila, Nabila. Tuh. Itu yang tang spatolnya dilepasin aja itunya. Saya pindah lagi. Di, Pindah kiri. dilepasin ininya kasanya, lepasin kasanya, tapi pakai klem. Nah, yang buat tang spatolnya buat nahan lidahnya. Ya, kayak yang tadi aja diperas yang tadi. Nah, pakai buat nahan, nah buat buka. Di swab, swab jangan disodor-sodor kayak gitu, di swab aja. Jangan kayak gosok gigi, kayak di swab aja. Nah, ya. Lihat sampai dia bersih, terus di bawah lidahnya juga. Tapi kalau kasanya udah kotor, ganti kasanya. Dah, rapikan dulu alatnya. Udah terminasi tadi. Oke. Sip. Ada yang mau ditanyakan? Hmm? Pakai air hangat aja. Kan NaCl itu kan garam ya, bersifat korosi. Jadi kalau bisa, kalau dia pasiennya parsial, misalnya sambil dibersihin, terus dia masih bisa kumur-kumur, siapin air hangat. Jadi buat ngebilas, gitu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oral hygiene? Oke.
Sekarang sampoing. Tadi diajarin sampoing nggak? Apa yang disampoin? Enggak, Ya, baik Bapak Ibu bisa Itu yang dikeramasin gak ada rambutnya ya? boleh Bu, nggak ada orang, nggak ada orang. Nggak ada yang mau jadi OP yang mau dikeramasin. Megang laptop aja. Yang laki-laki ada yang mau dikeramasin nggak? Biar berasa ada rambutnya. Kalau itu kan nggak ada rambutnya tuh. ada dapur. Kapan lagi dikeramasin sama temennya? Iya, Fadil aja, Fadil, Fadil. Baik, bisa kita mulai ya Bapak. Akan disampaikan Lihat dulu samponya ya, nggak oleh Pak expired kan Video kasihan ntar. Beliau Spraynya diganti ya. Materi ya. Yang keramasin laki-laki juga aja. Biaya operasional, TUK atau sendiri center,
Langsung kami Ngeramasin yang ngeramasin Fadil. kalau tempat ini sudah menyatakan berarti belum. Oh, nggak apa-apa kalau siapa yang mau. Hanya dicap Nggak apa-apa silakan kalau Fadil nggak mau ya silakan temennya aja. Handle-nya diturunin dulu, handle-nya diturunin dulu. Untuk kelengkapannya surat benar
Sebentar, ada yang kurang, jangan mati dulu. Jangan dikeramusin dulu, dikurangin. Semua itu bukti pembiayaan saat muka, perjalanan dan stempel. Perlak tuh airnya. Nanti kalau udah diguyur kayak gitu kemana tuh airnya? Untuk mencuci, sarannya menyesuaikan dengan standar biaya Nah, dipakein perlak masakan merah. sesuai dengan lokasi titik yang berada. Soalnya di SBM ini Dipakein perlak merah, biaya terus konsumsi di bawahnya itu menyesuaikan daerah. Jadi ditampung daerah pakai tertentu ember bisa atau baskom. berbeda misalnya. Biaya konsumsi yang ditanggung adalah konsumsi pada saat kegiatan beli dan Gimana saat nggak kedengeran? pelaksanaan ujian. Di Ya yang udah, coba dipraktikkan dulu aja yang tadi diajarkan. pembeliannya di atas 5 juta. Nanti saya tambahkan. Samponya ditaruh di tangan, jangan dituang di kepala pasien. Beberapa itu untuk nota pembelian itu sangat canggih. Oke. Ini yang mempraktekin siapa namanya? Maaf lupa. Siapa? Siapa? Maaf. Siapa? Salsabila. Oke. Ya. Jadi tadi tuh harapannya menggunakan air, dia benar-benar keramasin. Kalau ini kan masih kayak, jadi nggak ada bedanya dengan pentem gitu. Jadi biar merasakan ada airnya gitu.
Nah, nanti pada saat di rumah sakit itu kemungkinan kita tidak ada gayung ya, tidak ada gayung. Jadi nanti bisa menggunakan tangan aja. Nah, tadi seharusnya kalau sampoing yang tadi sudah saya jelaskan di WA Group, jadi ada dua jenis sampoing, sampoing basah sama sampoing kering. Kalau sampoing kering kan tadi bisa pakai sampo yang instan itu loh, yang disemprot, sama yang duker. Yang duker itu yang kayak buat hair cap ya. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah sampoing basah. Tadi di awal memang sudah benar memasang perlak, tetapi karena dia ini kan nanti akan basah. Jadi kita pasti bisa apa ya, bisa melihat kalau menggunakan perlak yang hijau tadi, yang disposable, itu kan airnya akan banyak. Nah, sebisa mungkin kita menggunakan perlak yang merah. Terus kemudian digulung-gulung kanan kirinya digulung-gulung menjuntai ke bawah. Kebayang nggak menjuntai ke bawah? Terus di bawah itu kita letakkan waskom ataupun ember. Kalau ada ember pakai ember, tapi kadang di rumah sakit juga nggak ada ember. Jadi gunakan waskom aja. Nah, nanti pada saat keramas itu air bilasan ataupun air samponya akan mengalirnya ke waskom itu. Seperti itu. Jadi memang perlaknya dua lapis, perlak yang tadi, yang underpad yang tadi, sama yang perlak yang merah. Yang bawah yang ini, yang hijau, yang underpad. Betul, nggak hanya di bawahnya, kanan kirinya. Jadi kanan kirinya itu kayak membendung gitu loh, biar airnya nggak kemana-mana. Terus, kebayang nggak? Coba dilihatin. Handrailnya diturunin dulu. Digulungnya bukan di situ. Itu kan panjang tuh. Itu kan panjang ya. Digulungnya kanan kirinya, bukan atas bawahnya kanan kirinya. Gulung. Nah iya. Nah gitu kayak bikin jalan gitu loh. Taruh ke dia, taruh dulu di kepalanya. Jangan terlalu banyak karena kan itu mau dijuntain ke bawah. Kayak dialirin ke bawah. Nah ke bawahin lagi. Nah seperti itu. Itu perlaknya kalau terlalu pendek kita bisa adjust aja sampai memang agak ke bawah karena kan kalau terlalu tinggi perlaknya kan airnya nanti akan merembes-merembes kalau dia nggak pas di waskomnya. Nah, nanti airnya itu jangan apa ya, kan nanti kan tidak ada gayung ya. Di rumah sakit itu tidak ada gayung. Tidak ada gayung. Jadi pakai pakai tangan aja, bisa pakai tangan sebenarnya. Jadi jangan langsung kayak diguyur gitu loh. Pakai tangan ambil dikit-dikit, tapi pakai sarung tangan, pakai handscoon atuh, Neng. Ini si Al udah kontrak belum? Al mau dikeramasin nggak? Ntar ntar pomade-nya hilang. Oh nggak masalah. Oh iya ya, udah langsung pulang ya. Masa lumayan ya, nggak pulang-pulang nggak keramas lagi ya. Al. Itu lengan bajunya dilipat dulu, dilipat. Nah, biasakan nanti ketika akan memandikan, akan melakukan perawatan luka, akan sampoin, dilipat lengan bajunya.
Jangan ditarik aja, dilipet. Ya. Dikit-dikit aja, jangan kayak mau mindahin ikan, dikit-dikit aja. Nah, dibasahin dulu semua. Di bawahnya udah ada waskom kan? Jangan sampai lantai lab. Coba lihat kameranya ke bawah. Ke bawah ada waskom. Oke, pas. Cocok. Samponya cocok nggak sama Al? Life Boy. Lihat expire atau enggak. Kasihan kulit kepalanya Al ntar. Ingat di belakangnya juga sampai ke belakang ya tangannya. Nah, udah kalau udah dirasa basah, langsung dikasih sampo. Kalau udah dirasa basah seluruh rambut, baru dikasih sampo. Samponya jangan banyak-banyak. Sampo, coba lihat samponya dituangkan ke tangan. Samponya di tangan. Nah, dikit-dikit aja. Bismillah. Dah. Kok nggak ada busanya ya? Itu samponya masih ini nggak sih? Belum expire kan samponya? Ah, kok kayak nggak ada samponya ya? Dah, ya. Iya, kalau dirasa semuanya sudah, kan nanti pada saat kita sampoin kita lihat ada kerak-kerak nggak di kepala, kan itu kan harus kita hilang-hilangin semua tuh. Jadi dilihat kan kita sambil nyampoin, sambil dilihat kulit kepalanya, ada yang masih kotor nggak, terus ada yang berdarah atau apa. Nanti kan itu jadi catatan hasil evaluasi ketika kita setelah sampo. Hah? Toilet sana. Kalau kalau dirasa sarung tangannya basah dan kotor itu diganti. Tetapi kalau tidak nggak apa-apa, nggak usah.
Iya. Nah, kalau di rumah sakit itu bahkan ada yang dryer. Jadi bisa kita bantu mengeringkan pakai dryer. Jadi ya kalau nggak ada hair dryer ya silahkan sampai agak sedikit kering lah. Kan kalau sampai kering kan nggak bisa lama. Kelompok berapa, Bu? B. Sebelah sebelah. Oh, Bu. Dah, kalau udah dirapikan, ngambilnya pelan-pelan, jangan langsung ditarik. Kepalanya diangkat, ditarik semuanya sampai ke hijau-hijau ditarik. Nah, habis itu dimasukkan bantalnya biar sekalian. Harusnya bantalnya. Oke. Oke. Ya, di terminasi dulu ke pasiennya baru dirapikan alatnya. Oke. Sip. Ada yang mau ditanyakan? Sampoing? Oh iya benar disisirin, jangan lupa disisirin. Oke. Udah selesai, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan terkait sampoing nggak? Hmm. Iya, betul. Kan yang hijaunya kan nggak basah.
Tapi nanti dilepas kalau sudah selesai semua dihilangkan. Yang hijau itu namanya underpad ya. Itu yang disposable sekali pakai. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait shampooing? Iya. Ah, kalau bisa dikebawahin dikit, kebawahin dikit. Jadi biar airnya mengalir. Tapi kalau dia masih menggenang, nggak apa-apa langsung lipat aja. Yang penting tidak berserakan, airnya tidak rembes. Boleh saja. Iya. Tapi kan agak ribet gitu ya. Ya, ya sama-sama ada lagi. Cukup. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup. Oke. Kalau cukup untuk monitoringnya cukup dulu. Silahkan mandiri lagi. Yang belum belum mencoba silahkan mencoba. Gitu ya. Nah, kalau ada yang mau bertanya, ada yang kurang-kurang langsung ini aja, langsung video call aja via WA. Apa? Perineal. Oh iya kemarin nggak dihitung perineal ya? Tadi udah dihitung. Tadi sebenarnya ya, sebenarnya ketika kita ngomongin kebersihan, ketika dengan pasien sekaligus tuh perineal, kan kita perineal hygiene dulu, terus habis itu mandiin, terus bersihin mulut, terus kalau mau dikeramasin, dikeramasin. Nah, mau perineal dulu, silahkan kalau mau perineal sebelum kita akhiri. Perinealnya ganti, jangan si Al, pakai Tepentem aja. Alnya sudah boleh pulang, sudah lulus jadi pasien. Contohnya surat tugas pada saat pelaksanaan. Siapa yang mau? Jangan lagi. Operasi duty ini kayaknya sudah kami mau cewek apa cowok? Dua-duanya juga bisa. Nah, itu nanti Bapak Ibu tinggal
Ayo, ini jadinya cewek dulu apa cowok dulu? Cewek, cewek, oke. Alat-alatnya disiapin dulu buat perineal hygiene. Dilipat bajunya dilipat ke atas, dilipat. Jangan ditarik tapi dilipat. Jadi nanti kan kalau buat perennial hygiene nggak ada asisten ya. Jadi silahkan nanti dilipat dulu bajunya, baru pakai handphone.
Kalau perineal hygiene, kalau sudah menggunakan underpad, nggak apa-apa underpad saja, karena kan kita tidak berbasah-basahan. Jadi nggak usah pakai perlak lagi kalau sudah pakai underpad. Kecuali kalau underpad tidak ada, baru pakai perlak. Posisi kakinya apakah seperti itu? Posisi kakinya apa namanya? Ya, betul. Bengkoknya diletakkan di mana? Bengkok dulu. Oke. Kamu udah jelasin belum ke ibunya? Udah menjelaskan mau ngapain? Oke. Dari mana? Dari atas ke bawah atau gimana tuh? Itu prinsipnya gimana? Karena apa? Ya. Jadi yang minora apa mayora dulu? Minora apa mayora dulu? Jadi ngusapnya sekali swab, swab. Dan jangan digosok-gosok kayak gitu. Itu perih. Jadi sekali swab, swab, tapi bolak-balik aja kapasnya kan biar kapasnya irit, jangan terlalu boros. Sekali di depan, terus baliknya lagi gentle ya, secara gentle. Jangan jangan pelan-pelan, jangan terlalu kencang juga. Gentle, lebih gentle. Jangan terlalu pelan. Ya, betul. Tegas. Nah, itu jangan terlalu pelan. Sama juga nanti kalau ke laki-laki jangan pelan, tegas. Tadi diajarinnya gimana? Tadi lupa. Tadi lupa ya. Oh, yang cewek nggak didemonstrasi. Oke. Kalau yang cowok dilap pakai handuk nggak? Nggak boleh dilap. Iya.
Nah, nanti pada saat membersihkan perineal, sekalian dicek bagaimana kondisinya, terus kemudian apakah ada kebutuhan atau enggak gitu ya. Kalau VVIP berarti ya dicek ya, terus kemudian dilihat apakah ada kebutuhan atau ada luka. Jadi setiap kita memegang ataupun membersihkan area tubuh pasien kita, itu kita selalu harus mengecek. Pertama yang dicek adalah kulitnya, pastikan kulitnya apakah ada gatal, ada kemerahan, ada luka gitu ya. Terus kemudian kan kalau area perineal atau luka dini itu kan kita lihat apakah ada misalnya ada keputihan atau mungkin ada darah yang keluar atau ada yang luka, itu dilihat ada yang iritasi, itu harus dilihat. Bahkan ada juga mungkin ada yang jamur, itu harus dilihat semua ya. Ya. Sebelum dibersihkan dan setelah dibersihkan selalu seperti itu. Hmm. Kecuali kalau dia ada sedang BAB dibersihkan, tapi kalau enggak usah. Nah, ini kan nanti nggak mungkin kosongan kayak gini nih. Pasti kan si ibunya ini pakai pakai diapers gitu ya. Nah, kalau pakai diapers langsung sekalian dipakai diapersnya. Ditutupin dulu, jangan jangan dibuka. Nah, setiap kalau selesai kita tindakan langsung ditutup, jaga privasi. eh Sebelum memakaikan selimut ke pasien tadi kan itu sarung tangan habis dipakai perineal hygiene ya, itu dilepas dulu. Jadi kalau kita handscoon-nya sudah dipakai untuk tindakan yang kotor, itu dilepas dahulu baru kita memasangkan selimut kembali. Gitu ya. Sip. Ada yang mau ditanyain untuk yang cewek?
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain nggak? Ya, ya. Kalau, nah, kalau untuk ngeringin ya, sebenarnya kan kita lihat lagi nih tergantung. Kalau dia BAB, BAB itu kan kalau dia BAB kan sekalian tuh perennial hygiene sama BAB, kecuali cuma untuk perennial hygiene sama sendiri itu sebenarnya tidak bisa dikeringin. Iya, nggak perlu dikeringin. Betul, nggak perlu dikeringin. Sama kalau laki-laki sama aja ya, sama juga prinsipnya ya. Cuma nanti kalau laki-laki ingat megangnya gentle. Ya, kan kan itu kan megang megang itu kan megang penisnya kan. Itu gentle megangannya. Jadi jangan terlalu lembut, jangan terlalu keras. Ya, prinsipnya gitu. Ketika kita memegang pasien, kita prinsipnya adalah memegangnya dengan gentle. Anggota tubuh apapun itu. Kecuali dia ada ketakutan ya, kita megangnya jangan terlalu gentle, agak dilembut gitu. Nah, lihat juga nanti pada saat kita izin apakah dia terpasang kateter atau enggak. Kalau ketika dia terpasang kateter, kita sekalian kita assess tuh. Kalau dia laki-laki kan kita lihat tuh area yang pemasangan untuk kateternya apakah ada luka, ada lecet, ada atau rembes, itu juga harus dicek. Kalau dia menggunakan kateternya, tapi kalau tidak menggunakan apa-apa ya nggak usah. Cuman yang dicek tadi yang itu kondisi kulitnya, terus apakah ada kebutuhan atau lagi haid atau seperti apa. Gitu ya. Kalau lagi haid, nggak apa-apa. Tetapi memang perlu banyak banyak kapas. Iya, seperti biasa. Tetapi perlu banyak kapas. Nah, kalau di ruangan itu, kalau perineal hygiene, terkadang kalau dia pasien total care itu kan dia sekalian tuh apalagi kalau lagi di pediater kan sekalian ini ya ada ya itu biasanya pakai tisu basah tapi tisu basah yang non alkohol gitu ya. Kalau enggak ada pakai waslap kalau dia ada ini pakai waslap tapi direndam pakai air hangat tapi waslapnya harus dua juga waslap yang kotor sama waslap yang buat bilas. Kedengeran nggak? Jadi bisa juga pakai waslap, tapi waslapnya pakai dua juga, waslap yang basah, yang direndam air hangat, sama waslap yang kering buat buat apa namanya ngebasuh, buat ngebilas sorry, dibasahin juga tapi buat ngebilas, sama kayak buat mandiin tadi. Ada yang buat kotor, sama ada yang buat bersih. Pakai handscoon ya, pakai tangan. Aku pakai handscoon. Enggak, kan kalau pakai 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 waslap, nah caranya pakai pinset. Waslap yang tadi kalian pakai buat mandiin itu. Tapi itu alternatif terakhir. Dan kalau dia lagi di AB, dia nggak punya tisu basah. Kalau tisu basah, silahkan pakai tisu basah, tapi yang non alkohol ya.
Kan ada tuh buku bahasa yang pakai alkohol. Ya, ada yang mau ditanyakan? Di sana hujan nggak? Oh, hujan. Tapi udah nggak ada yang nangis lagi kan? Makanya kita udah disuruh pulang. Jangan dulu. Ya udah, ini silahkan. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tutup untuk monitornya. Silahkan dilanjutkan praktikumnya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang lupa, langsung video call aja ya. Iya. Nah, untuk minggu depan itu saya juga agak pusing karena minggu depan itu saya ada agenda untuk jadi narasumber. Cuman kemungkinan itu kalau di hari nanti kita akan majukan praktikum, tapi ujiannya nanti di minggu setelahnya. Ya, jadi ditukar. Kenapa ujiannya? Ya, ujiannya itu model kasus. Nanti saya infokan di hari, insya Allah hari Minggu, hari apa ya? Hari maksimal hari Selasa lah. Saya infokan. Ya. Mohon maaf ya, tidak ada sana ya. Ya. Ya, semangat juga buat semuanya. Nanti pulangnya hati-hati. Ya, sama-sama. Jangan langsung pulang ya, latihan dulu ya. Ya, ya udah, oke, saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum.